Nah, setelah saya dapat tulisan-tulisan dari Bapak Ibu terkait masalah, gitu, nah kita ingin cari nih solusinya apa kira-kira. Dan kita akan lihatlah beberapa masalah yang ada. Tapi balik lagi, saya sebenarnya tidak fokus ke solusi yang ditulis dalam materi ini, gitu ya. Artinya polanya dulu yang bisa dapat Bapak Ibu ambil agar dalam menghadapi masalah apapun nanti yang muncul, Bapak Ibu sudah mulai terbiasa. Tapi saya yakin Bapak Ibu bisa. Gitu. Jadi kalau di list tadi ya, nah, saya sudah list nih ya. Kemampuan memilah tadi ada yang tanya ya, masih bakar sampah, support yang rendah dari pemerintah, sulit pendanaan, sulit regenerasi pengurus, pengepul sulit dan tidak jujur mungkin ya, fasilitas terbatas, SDM yang tidak mumpuni ya, sampah residu masih banyak, ketua, sekretaris, bendara ya aku semua, bank sampahku tinggal papan nama dan seterusnya dan bla 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 bla. Bapak Ibu saya yakin sudah tulis semuanya dan mungkin sudah mulai tersenyum sendiri masing-masing. Loh, kok sama ya jawaban saya dan seterusnya. Tapi intinya adalah Bapak Ibu, saya ngutip dari PD Baik ini kayaknya kalimatnya bagus ya. Masalah adalah apa yang kita anggap masalah. Jadi masalah itu akan muncul tergantung kita melihat masalah tersebut. Ya. Jadi mindset itu adalah sangat penting dalam menyelesaikan masalah. Kalau kita anggap menjadi masalah, akan terus menjadi masalah. Kalau kita anggap itu kekurangan kita, akan terus menjadi kekurangan kita. Berarti kita perlu fokus untuk memperbaiki pola pikir kita dulu. Gitu. Bagaimana caranya? Bank sampah adalah, kalau menurut saya, ini adalah tempat bagaimana mengubah pola pikir kan. Misal, pola pikir awal itu kan, kita fokus yang di sini dulu Bapak Ibu ya. Pola pikir awal itu kan sampah dihasilkan sesuai aktivitas. Aktivitas apa saja menghasilkan sampah apa saja. Sampah biasanya dibakar, dikubur, bahkan dibuang sembarangan. Ya. Bahkan di beberapa lokasi dilarung ke sungai, ke laut, dan seterusnya. Kemudian sampah diangkut oleh pihak yang lain, penghasil membayar. Ya. Penghasil sampahnya pokoknya bayar. Sampah yaitu sisa yang harus disingkirkan. Nah, tugasnya kita, pengelola-pengelola bank sampah ini, nah ini menarik nih. Tugasnya kita, pengelola-pengelola bank sampah kan merubah pola pikir. Bapak Ibu harus ingat, pertama kita ngajak masyarakat itu ubah pola pikir. Supaya bank sampah kita bisa berjalan, kan kita perlu mengubah pola pikir. Bahwa apa? Setiap aktivitas yang Bapak Ibu lakukan saat kita sosialisasi itu harus dikurangi, di-reduce, di-reuse, di-recycle, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu pilah sampahnya supaya bisa dikelola oleh bank sampah. Ini kan pola pikir. Saat kita mengajak orang lain, kita sudah berhasil mengubah pola pikir kita, kemudian kita mengajak orang lain. Nah, di awal operasional, ya, pengurus berusaha mengubah pola pikir masyarakat. Namun, seringkali terlupa saat telah beroperasi, terkadang pengurus lupa mengubah pola pikirnya untuk terus berinovasi. Pekerjaan yang paling berat adalah mengubah pola pikir. Bapak Ibu sudah berhasil mengubah pola pikir masyarakat di awal. Tapi lupa berinovasi karena Pak sudah sangat nyaman sebagai direktur bank sampah, divisi pemberdayaan masyarakat, petugas pemilahan, sekretaris bank sampah. Tapi terus lupa berinovasi. Apa yang saya harus lakukan untuk menyuntikkan terus masyarakat berada di dalam level tertentu pola pikirnya. Jadi kalau kita ngomongin partisipasi masyarakat itu sesuai teori ada beberapa tangga Bapak Ibu ya. Awal masyarakat kita di sini tidak peduli. Kemudian naik ke sini, artinya di sini ada istilah dikasih token ya, dikasih token kayak listrik nyala gitu ya. Dikasih stimulus kemudian nyala. Kemudian masyarakat kita ada di sini. Di sini itu yang paling tertinggi, artinya tidak disuruh tapi sudah mau melakukan. Tidak disuruh harus ke bank sampah tapi sudah cari tahu kapan buka bank sampah. Ini sudah berhasil. Tapi karena gaya gravitasi Bapak Ibu, ini bisa turun. Ini bisa turun. Jadi kita anggap pada saat dia kondisi di sini, kita sudah nyaman. Pada saat masyarakat tidak mau mengelola bank sampah, nasabah sudah turun, kita lupa bahwa posisi ini bisa turun.
bisa turun, dan kita perlu suntikan lagi. Kita suntikan terus supaya apa? Bisa naik. Ya, secara teori gampang, prakteknya susah, Mas, gitu. Ya pasti Bapak Ibu. Ini menjadi tantangan kita semua. Tapi jangan lupa Bapak Ibu adalah teruslah berinovasi. Masalah akan muncul kapan saja dan tingkat masalah akan terus naik. Kalau pola kita pola konvensional, ini akan sulit untuk berinovasi. Kita harus open. Pengelola-pengelola bank sampah harus open, mau membuka diri, menerima inovasi yang ada. Nah, sekarang kita cari solusi daripada kita bahas masalah. Bapak Ibu ya, cari solusi. Ingat Bapak Ibu, yang saya tampilkan agak banyak tulisannya ya. Agak panjang, tapi saya coba untuk singkat saja di slide PowerPoint ini agar kita bisa efektif diskusi nanti. Tapi saya minta Bapak Ibu saat kita bahas masalah, Bapak Ibu fokus ke 3 hal. Sebabnya kenapa, akibatnya apa, dan pola pendekatan penyelesaiannya seperti apa. Jadi 1, sebab muncul masalah A, ya, ini masalah A, kira-kira kemudian sebabnya apa? Kok bisa gitu ya? Kok bisa berubah gitu ya? Kenapa kira-kira? Sebab dulu nggak gitu, tapi sekarang kok gitu. Ya, cari tahu sebabnya kenapa. Terus kemudian kalau dengan masalah ini, kira-kira akan muncul apa? Akibat. Akibat ini akan mempengaruhi apa? Performa bank sampah atau tidak ada akibat? Kalau tidak ada akibat berarti apa? Kita bisa lupakan masalah, cari masalah yang lain. Kemudian dari sebab akibat ini kita akan fokus ke pendekatan penyelesaiannya seperti apa, gitu ya. Nah, ini rumus baku yang akan kita pakai Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa fokus ke sana. Kita akan bahas satu-satu. Contoh ya, contoh saya siapkan kurang lebih ada 8 ini, ada 8 masalah yang tadi sudah Bapak Ibu tanyakan juga. Yang pertama adalah Bapak Ibu terkait dengan kepedulian dan kesadaran masyarakat yang rendah. Yang pertama saya kasih contoh masyarakat sebagai nasabah bank sampah tapi masih bakar sampah gitu ya. Atau dia belum menjadi nasabah tapi masih bakar sampah. Gimana sih caranya ini? Nah, kita cari dulu sebabnya apa. Gitu. Sebabnya apa? Yang pertama adalah kebiasaan turun-menurun, termasuk mengubur sampah, bahkan melarung sampah jenis sampah khusus ya ke badan air. Itu yang pertama, ya, kebiasaan nenek moyang. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan masyarakat di wilayah tersebut ya memang bakar sampah. Kemudian dia memiliki lahan untuk membakar. Ini sulit juga ya. Lahan-lahan saya, sampah-sampah saya, korek-korek saya, minyak-minyak tanah saya. Kenapa Anda larang-larang? Kira-kira gitu. Kemudian yang keempat adalah biasanya kalau punya lahan yang besar, sampah-sampah organik, daun ranting ini juga banyak. Potensinya adalah dibakar. Kemudian yang kelima adalah praktis. Jadi dengan membakar dapat mengurangi kuantitas sampah itu dengan cepat. Hilang, sampahnya jadi hilang, mudah. Tidak ada contoh yang baik untuk ditiru. Artinya semua orang bakar sampah. Jadi saya tidak ada pilihan untuk tidak membakar sampah. Dan yang ketujuh adalah minimnya informasi. Banyak yang tidak tahu tentang akibat dari membakar sampah dan pengolahan sampah yang tidak baik. Efeknya apa gitu ya. Tapi yang kedelapan juga sulit juga nih. Tidak mau tahu. Gitu. Dia sudah tahu kadang ya. Namun tetap melakukan. Apa istilah Jawa, bahasa Jawa bilangnya kayaknya dablek gitu kira-kira. Jadi tutup saja walaupun sudah tahu. Nah, ini adalah sebab-sebab yang kita perlu analisis. Kemudian yang kedua adalah kita akan lihat akibatnya. Akibatnya apa sih? Ya. Pengolahan sampah tidak ramah lingkungan. Yang pertama, misal biomasa tidak termanfaatkan dengan baik. Biomasa itu apa? Daun, ranting, apa tadi ya, organik-organik, terbuang sia-sia. Sesekali mungkin bisa saja sampah anorganik juga ikut dibakar. Plastik, kertas, kaca, logam, macam-macam ikut juga terbakar. Nah, memang sampah tadi lebih cepat berkurang, jadi senang orang bakar. Tapi hubungannya dengan kualitas kesehatan manusia dan lingkungannya tidak baik. Jadi disebutlah sebagai pengolahan sampah tidak ramah lingkungan. Dan ini tetap menjadi tren lama ya, old trend.
menjadi aktivitas rutin, bahkan dalam kegiatan bersama, misal gotong royong yang dilakukan. Ujung-ujungnya adalah bakar sampah. Hal yang aneh jika tidak bakar sampah. Mengikuti panutan yang ada. Panutannya ya yang bakar sampah ya bakar sampah. Kemudian yang ketiga adalah program bank sampah minim peminat. Karena semua sampah lebih dipilih untuk dibakar daripada dipilah. Dipilah lebih sulit daripada membakar. Bakar nggak perlu pilah-pilah, langsung hilang. Gitu ya. Pengelola BS sulit, pengelola bank sampah sulit memotivasi atau mengajak masyarakat ke program bank sampah. Pola pikirnya belum berubah, perilaku belum positif terhadap lingkungan. Nah, solusinya kira-kira apa? Di bahannya nanti saya buatnya 2 versi, Bapak Ibu. Saya perlu jelaskan dulu. Ini versi PowerPoint-nya, tapi di versi satunya saya buat di PDF. Nanti Bapak Ibu bisa lebih lengkap. Jadi tulisan di sana ada kira-kira 10 lembar, membahas detail terkait dengan penyebab, akibat, dan solusi ini. Nah, pendekatan yang kita lakukan bisa 3 poin. Yang pertama adalah pendekatan kebijakan atau kelembagaan. Ini bahasanya tinggi, tapi sebenarnya sederhana, Bapak Ibu. Kita perlu mengajak diskusi pimpinan lokal, misalnya dari level terendah. Ketua RT, Ketua RW, PKK, mungkin takmir masjid, atau Pak Duku, dan seterusnya. Ini kita diskusi dan kita terangkan program kerja bank sampah secara jelas. Beserta tujuan, manfaat. Kemudian kita ajak, bisa nggak ya Pak, kita buat aturan bersama dengan level yang terendah saja. Agar ditaati bersama, ya, disepakati bersama, dan kita kasih targetnya. Misal bakar sampah hanya boleh di hari ini, gitu ya. Hari Senin, Kamis misalnya gitu. Jadi tidak langsung, ya, bertahap, ya, berjenjang. Tapi kita buat itu hanya untuk 3 bulan. 3 bulan berikutnya naik lagi, hanya boleh hari Senin saja. Jadi semuanya bakar sampah hari Senin, kampung penuh dengan asap di hari Senin. Mungkin gitu. Lama-kelamaan terus. Jadi pola aturan itu adalah soft, tapi dia punya target tertentu. Pastinya harus saling mendukung, semuanya harus dukung, saling mengingatkan. Dievaluasi, terus kemudian kalau bisa di-upgrade ke aturan yang lebih tinggi, misalnya ke level yang desa tadi. Beberapa desa yang saya temukan sudah memasukkan aturan ini. Tapi jadi masalah adalah law enforcement-nya seperti apa? Penegakan hukumnya di lapangan itu seperti apa? Karena dengan denda pun ternyata masyarakat kita tidak terlalu berpengaruh, ya, tapi harus ada pendekatan yang lebih soft kira-kira. Nah, pendekatan sosialnya gimana gitu ya? Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam berbagai macam saluran, ya, dalam tanda kutip itu saluran. Misalnya wadah pemuda, ibu-ibu, hingga kegiatan keagamaan. Misalnya dalam ceramah, masukkan tema-tema lingkungan, pengolahan sampah. Kerjasama dengan berbagai macam pengurus kegiatan sosial masyarakat, dan jangan lupa untuk mengajak tokoh ini kan bisa macam-macam, ya, dari profesi mungkin, dari kedudukan jabatannya, atau dari sifatnya, ya. Sifat ada beberapa masyarakat yang sifat ketokohannya itu muncul, tapi dia bukan menjadi pejabat. Nah, ini perlu kita ajak agar apa? Agar menjadi panutan. Di samping yang ketiga adalah perlu pendekatan teknis teknologis. Misalnya apa? Mengajak dengan cara yang menarik, sediakan leaflet yang menarik, share ke WA group, informasi tentang membakar sampah tadi. Kemudian pengenalan, misalnya pengomposan sederhana. Kalau memang yang dibakar adalah banyak sampah organik, dan tentunya saling mengingatkan. Ini menjadi penting Bapak Ibu, agar kita bisa tahu langkah apa saja yang kita sudah ambil. Saya susah ngajak orang bakar sampah, masyarakat saya bakar sampah semua. Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan? Belum ada sih. Nah, berarti apa? Ini menjadi tantangan kita bersama, bahwa kita perlu bergerak. Apapun geraknya kita sudah berusaha. Tapi kalau kita ngeluh terus, kita belum bergerak, nah ini menjadi tantangan kita bersama. Yang kedua, Bapak Ibu, masih di kepedulian masyarakat yang rendah, tapi bagian yang kedua adalah tidak atau belum memilah sampah. Ini sebabnya kenapa? Tidak praktis. Siapa yang bilang pilah sampah itu praktis? Tidak praktis, Bapak Ibu. Kita harus paham itu tidak praktis. Yang kedua adalah persepsi sampah kok dipilah, kan seharusnya tinggal dibuang.
atau dibakar. Nah, ini juga menjadi menarik ya. Tidak ada contoh yang untuk ditiru tadi. Dan mungkin minim informasi pemilahan. Jadi pilihan sebab ini tergantung dari tempat Bapak Ibu semuanya ya. Saya sudah kasih semua informasi, Mas. Ini tetap tidak mau milah sampah. Berarti poin nomor 4 tidak bisa masuk. Yang kelima adalah telah mendapatkan informasi awal, pilah sampah lewat sosialisasi, tapi kaku. Gitu. Pilah sampah ya, organik, sampah daur ulang, sampah guna ulang, sampah residu. Terus bingung dia mau buang sampah di mana. Akhirnya tidak aplikatif dan akhirnya dia buang sampah disatukan lagi ya. Dan kemudian sudah mau memilah tapi tidak ada fasilitas, bisa jadi ya, nama juga alasan, 1001 alasan akan dicari. Gitu. Sudah tahu tetap tidak pilah, sudah pernah pilah, kemudian berakhir dengan dibakar, dan merasa sudah bayar petugas, ngapain harus pilah sampah? Ini adalah analisis penyebab yang harus Bapak Ibu analisis. Gitu ya. Kenapa orang tidak mau milah sampah? Yang kedua, akibatnya apa? Kalau sampah tercampur, itu seperti apa? Pasti sulit dikelola. Nilai jualnya rendah. Ya. Butuh tenaga, waktu yang lebih untuk mengelola. Bapak Ibu ada yang mau petugas sampah menerima sampah tercampur, lengkap dengan organik dan sampah residunya? Pasti jarang yang mau. Ya. Memiliki nilai jual yang rendah, sulit mendapatkan pembeli, sampah dalam skala yang besar mungkin ya. Kemudian cenderung dipilih untuk dibuang dan dibakar. Akhirnya apa? Program bank sampahnya tidak maksimal ya. Sampah masuk dalam kondisi yang minim pemilahan, tidak dapat menarik minat warga. Terkadang nilai rupiah yang didapatkan rendah dibandingkan dengan usaha yang dilakukan oleh petugas untuk memilah sampah. Ngapain capek-capek milah dapatnya cuma Rp500 gitu ya, kira-kira gitu. Nah, pengelola sampah jadi harus ekstra untuk melakukan pemilahan. Dan kalau ini terus terjadi, pasti akan menurunkan semangat pengelola sampah. Berarti ini prioritas nih Bapak Ibu, karena bisa menurunkan semangat ya, semangat kita, bisa menghancurkan program bank sampah. Berarti apa? Pemilahan sampah harus masif kita informasikan ke masyarakat. Apa yang harus dilakukan? Pendekatan kebijakan. Sama kayak tadi pertama ya Bapak Ibu ya. Pendekatan kebijakannya seperti apa? Pengelola bank sampah misal membuat aturan. Aturannya tapi kita buat aturan yang berjenjang gitu ya. Ada level pemula, kemudian ada level lanjutan kira-kira gitu ya. Kemudian kita sosialisasi teknisnya seperti apa. Oh, di bank sampah pemula itu nggak usah rumit-rumit. Ya, plastik campur jadi satu, kertas jadi satu, logam jadi satu. Sisanya nanti kita pikirin lagi 3 bulan lagi dan seterusnya. Disosialisasikan informasi jenis pemilahan ini mudah diakses. Misal di pintu masuk bank sampah. Itu loh jenis pemilahan yang kita terima ya. Kemudian evaluasi kebijakan secara periodik ya. Kemudian berlakukan ada reward and punishment. Tapi saya cenderung reward lah ya, reward. Ada hal-hal yang baik yang kita perlu apresiasi ke masyarakat. Karena apa? Usahanya luar biasa dalam melakukan pemilahan sampah. Dan bisa jadi ada punishment misalnya, sudah saya bilang penabungan pertama nggak apa-apa, tabung kedua juga campur, tabung ketiga juga campur, tabung keempat juga. Berarti putuskan ada punishment yang di sana, tapi tidak tebang pilih. Ya. Jadi semua misalnya potong 10%, 20%, 30%, dan seterusnya. Dan pakai misalnya apa? Sistem jemput bola dan terintegrasi dengan sistem aktivitas yang lain. Gitu. Misalnya di aktivitas PKK, arisan, RT, RW, bolehlah sekali-sekali buka bank sampah di sana. Jadi tidak mesti harus selalu masyarakat yang datang ke bank sampah, tapi petugas bank sampah yang bisa datang ke kelompok yang tadi. Walaupun seringkali kelompoknya dengan orang yang sama juga ya. Yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan. Ini pasti terus Bapak Ibu. Jadi pengetahuan itu harus terus lewat saluran apa saja, wadah pemuda, ibu-ibu, ceramah, dan seterusnya. Mengajak tokoh masyarakat atau masyarakat umum yang memiliki pengaruh tadi agar menjadi panutan. Ya. Pendekatan ke tokoh. Yang ketiga adalah agar tokoh-tokoh tadi ikut milah sampah, Bapak Ibu. Ini penting.
Dan yang ketiga adalah pendekatan teknis teknologisnya seperti apa? Mulai memilah dengan cara yang sederhana, plastik, kertas, organik, dan berjenjang jika telah berhasil. Jangan terus target yang tinggi untuk pemula yang baru memulai. Kemudian menerapkan standar ganda, ada penabung lama, ada penabung baru, sehingga dia merasa terperdulikan gitu ya. Oh saya baru, ya sudah kalau baru pokoknya pakainya gini saja, yang sederhana. Nanti kita belajar yang lebih kompleks setelah nanti lama-lama terbiasa. Kemudian boleh juga nih menerapkan sistem open storage. Nah, kalau kita kenal restoran itu ada namanya open kitchen, Bapak Ibu. Jadi proses masak si chef tadi kita bisa lihat untuk melihat higienitas, oh bahan-bahan yang dipakai kayak gini. Ini untuk menampilkan proses sampahmu tak pilah loh, gitu. Sampahmu itu menyulitkan petugas loh, gitu. Jadi mau nggak pas dibuka ternyata popok, pembalut, gitu. Terus kemudian dilihatkan. Jadi ada bagian open storage di pagar begitu, tapi orang bisa lihat itu loh proses pemilahan. Jadi kalau Bapak Ibu ke sini dengan sampah tercampur, itu dipilah oleh petugas yang ada di sana. Ini meningkatkan apa? Secara psikologis bisa kena, gitu ya. Mudah-mudahan kalau dia tahu malu gitu ya, kira-kira gitu. Nah, yang berikutnya ini waktunya semakin mepet, mudah-mudahan cukup bagi bagian yang kedua ya. Bagian yang kedua adalah ini supportnya rendah, nggak ada yang support di tempat kita itu rendah Pak, supportnya ya. Kenapa? Kok nggak disupport sama stakeholder lokal gitu ya? Dari desa enggak, dari dukung enggak, dari RT enggak. Saya cuma kerjanya sendiri. Nah, mungkin saja bank sampah Bapak Ibu itu tidak dikenal, minim informasi dan cenderung tertutup, gitu. Bisa saja. Gitu. Kemudian bank sampah tidak melaporkan keberadaannya. Ada dia di situ nggak ada, nggak ngelapor kemana-mana. Dan bisa jadi programnya biasa saja dan cenderung tidak menarik. Misal nih satu desa banyak nih sudah bank sampah, muncul satu biasa saja, tidak lapor, programnya ya biasa saja. Tapi ngomong kemana-mana sama anggotanya bilang, tidak ada perhatian dari pemerintah desa. Ya biasa-biasa saja, tidak diketahui. Wajar saja berarti tidak diketahui oleh orang lain. Jadi akhirnya apa? Stakeholder yang ada di desa tersebut misalnya tidak menjadi bagian dari BS, tidak diangkat menjadi pengurus, bolehlah pelindung BS, kepala desa misalnya. Jadi ada pemberitahuan, Pak, saya akan bangun bank sampah, Bapak bolehlah jadi pelindung kami. Gitu. Apa kegiatannya? Boleh lihat nggak tujuannya, visi misi? Kita susun. Agar apa? Dapat diketahui dengan mengajak dia. Atau diajak dia menjadi apa? Nasabah bank sampah. Ini loh Pak, ada leaflet, Bapak boleh tabung, misalnya ternyata rumah kepala desa di dekat dengan bank sampah kita. Kemudian minim pengetahuan stakeholder tentang pengolahan sampah. Nah, memang tugasnya mereka nggak seperti kita belajar hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan. Mereka mungkin belajarnya tentang ilmu pemerintahan, Bapak Ibu. Jadi, kalau mereka minim pengetahuan tentang pengolahan sampah, saya rasa wajar saja karena mungkin bukan bidang dia gitu. Kecuali Bapak Ibu ngajak dosen teknik lingkungan ya sudah paham. Tapi kalau ngajak kepala desa tadi mungkin belum paham tentang pengolahan sampah. Perlu kita beri informasi. Dan bisa jadi sudah paham tadi memang tidak peduli karena apa? Pengolahan sampah mungkin bukan menjadi prioritas atau program unggulan dari lokasi tersebut. Nah, ini perlu diidentifikasi Bapak Ibu. Sebab-sebabnya itu apa? Agar solusi yang kita berikan ya bisa lebih mengena kira-kira gitu ya. Nah, analisis akibatnya apa? Minim, nggak ada ikatan antara apa, bank sampah dengan stakeholder yang terkait. Aktivitas bank sampah minim support pasti ya, kesulitan mengakses potensi pendanaan misal, kesulitan mengakses potensi pengadaan sarana prasarana mungkin ya. Mungkin saja dihubungi tapi kalau ada program mendesak nih, Bu, tolong dong ini isi pas ada tamu dari Dinas Lingkungan Hidup. Padahal dulu-dulu nggak pernah ngubungin kita gitu. Jadi bisa saja hubungannya kayak gitu. Nah, secara psikologis operasional BS pun menurun. Tidak percaya diri pengurus, jadi tadi semangat, jadi tidak semangat, tidak ada panutan yang dapat meningkatkan minat masyarakat. Gitu. Atau bisa, ini positif Bapak Ibu ya,
Atau bisa juga ini dalam kondisi-kondisi tertentu ini BS-nya jadi lebih struggle ya, lebih bisa bertahan. Nggak apa-apa, nggak didukung. Saya bisa kok. Ternyata Pak, BS-nya bank sampahnya bisa jadi lebih mandiri. Ini positif. Tapi nggak semua lokasi bisa. Mudah-mudahan lokasi Bapak Ibu disupport dan tetap mandiri gitu ya. Jangan disupport nanti ternyata nggak mandiri, gantung terus ya. Ada bos jalan, nggak ada bos nggak jalan. Nah, yang berikutnya adalah potensi ya, solusi pendekatan. Pendekatannya ada apa? Mengajak diskusi pasti ya, memperkenalkan, biar kenal, berkomunikasi efektif dan elegan, merancang program yang juga melibatkan mereka gitu. Jadi mereka merasa apa? Menjadi bagian dari pengelolaan dari BS tersebut. Kemudian yang kedua, aktif menawarkan. Saya punya pengurus loh 5 orang nih, BS-nya nggak ngapa-ngapain. Bank sampah saya cuma buka seminggu sekali. Boleh kok pengurus ini yang nggak ada ngapa-ngapain masuk dalam aktivitas PKK, RT, RW. Ini menjadi agennya kita untuk memperkenalkan bank sampah kita. Berarti apa? Secara psikologis pengurus bank sampah dari A sampai bawah, dari ketua sampai bagian terendah, gitu, memiliki apa? Visi, misi, tujuan yang sama. Perlu dijelaskan bahwa untuk mensondingkan kegiatan BS-nya. Dan jangan lupa ya, ini buatlah media komunikasi sederhana. Mungkin apa? Leaflet sederhana, berisi jenis sampah, keuntungan menjadi nasabah bank sampah. Nah, leaflet ini pas ketemu stakeholder tadi, ya kayak orang jualan. Ini saya punya PY, enak banget loh, kriuk-kriuk, disimpan 2 minggu, nggak ditutup pakai toples juga masih kriuk ini. Nah, kita kan menawarkan produk kita. Sama, pengelola BS juga harus seperti itu. Harus menawarkan sesuatu karena kita mungkin tidak jualan produk, tapi kita jualan jasa, Bapak Ibu. Jadi ingatlah kita menjadi bagian dari proses jual beli juga yang ada di sana. Sehingga kita perlu menawarkan sesuatu yang membuat orang lain menarik untuk ikut tergabung. Ngapain saya harus jadi nasabah? Nggak ada untungnya, dan seterusnya. Kira-kira gitu ya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, nah ini juga menarik nih ya, bersaing dengan pengepul keliling. Ya. Pengepul keliling, kenapa akses pengepul masuk ada, gitu ya? Praktis, orang langsung setor ke pengepul, langsung dapat uang, daripada harus tabung di bank sampah. Perbandingan harganya lebih tinggi di pengepul. Tidak tahu manfaat dari bank sampah. Gitu. Mungkin telah juga memiliki pengepul langganan, sehingga nggak enak kalau nggak nyetor sampah ke sana. Gitu. Kemudian ada juga ya belum ada komunikasi efektif pengelola dengan bank sampah. Ini mungkin sering Bapak Ibu lihat pemulung dilarang masuk, sampah dikelola oleh desa, misalnya gitu ya. Pemulung dilarang masuk, kalau masuk benjot dan seterusnya. Nah, ini analisis akibatnya, sampah terpilah, tapi dia penyetorannya di luar dari bank sampah. Sebenarnya kalau lihat dari tujuan pengolahan sampah, ya ini juga baik ya, tapi bukan masuk melalui bank sampah. Akhirnya program bank sampahnya pun berjalan tidak terlalu baik ya. Misal jumlah nasabah yang rendah, jumlah sampah yang dikelola juga rendah, jumlah residu semakin tinggi karena sisa-sisa dapatnya. Dan juga di beberapa wilayah ini berpotensi konflik, muncul konflik. Nah, pendekatannya seperti apa? Pendekatannya kebijakan ya. Pasti kita butuh membangun komunikasi. Intinya di komunikasi kok Bapak Ibu. Komunikasi dengan stakeholder lokal, kemudian menetapkan kebijakan. Boleh nggak ya? Saya buat kebijakan tentang operasional bank sampah agar masyarakat bisa menabung di bank sampah. Kemudian mencoba untuk membangun komunikasi efektif dan elegan Bapak Ibu ke pengepul. Karena ini berhubungan dengan ekonomi masyarakatnya. Pengepul kan bagian jadi warga negara juga ya. Mereka berhak untuk bekerja juga. Tapi boleh kita buat komunikasi, misal kita buat papan nama. Misalnya kita tulis di sana, jangan pengepul dilarang masuk lah. Kita tulis dengan kata-kata yang lebih enak. Misal, warga telah memilah sampah layak jual, tapi disetorkan ke bank sampah. Jika ingin membeli sampah dengan harga bersaing, kualitas super, dan tonase besar,
silahkan hubungi pengelola sampah. Jadi kita buka kerjasama dengan pengepul tadi. Nah, datangkan pengepul, Pak ini harganya berapa gitu. Koran sekian, ini sekian. Nah, kita bisa membandingkan harga dengan pengepul kita biasanya ya. Ini adalah komunikasi. Mereka jalan, bank sampah jalan, semuanya bisa hidup dengan damai, tidak kucing-kucingan ya, tidak masuk kemudian dimarahi dan seterusnya. Jadi bangun komunikasi yang efektif. Kalau juga tidak berhasil, barulah pakai strategi-strategi yang lain. Pendekatan ke masyarakat. Masyarakat juga harus punya ini dong, harus punya keuntungan gitu ya. Misalnya, kenapa dia kan kita harus jawab pertanyaannya. Kenapa sih saya harus nabung di bank sampah? Kalau pengelola sampah tidak bisa menjawab pertanyaan ini, oh, supaya bisa dapat uang, Bapak Ibu. Nah, saya setor ke pengepul dapat uang, malah lebih cepat. Saya kasih barang, dia kasih uang. Saya kasih barang di bank sampah, tapi uangnya apa? 3 bulan, 6 bulan. Berarti apa? Kita harus menampilkan inovasi agar apa? Agar ada hal yang menarik untuk menarik nasabah untuk menabung sampah di bank sampah. Kita harus berikan keuntungan apa? Oh, kalau Bapak nabung di bank sampah, itu dapat prioritas akses kesehatan gratis, Pak. Di Posyandu, Pos Lansia, Polindes, dan seterusnya. Kita kerjasama sama Posyandu, Pos Lansia, Polindes. Ya. Menabung di bank sampah itu bisa ikut bazar sembako murah. Kita kerjasama dengan pihak lain. Jadi ini bentuk inovasi. Jadi jangan terus menyalahkan si nasabah, karena nasabah bisa berpikir mana yang lebih simpel, yang praktis, yang cepat. Gitu. Prosesnya tidak lama, tidak berbelit-belit. Nah ini perlu kita tawarkan ke nasabah. Pertanyaan yang harus kita jawab sebagai pengelola bank sampah adalah kenapa harus menabung di bank sampah. Yang ketiga adalah pendekatan teknis teknologis. Ini pasti ya, mengikat masyarakat dengan fasilitas dan program. Misal kita bagi kantong sampah terpilah, kita bagi buku tabungan sementara untuk mengikat. Saya udah punya buku tabungan, saya kok setornya ke pengepul nih, nggak enak nih sama bapak ini yang kasih buku gitu. Terus kemudian mengajak masyarakat untuk menyisakan, bolehlah ke pengepul langganan dikasih, tapi sisainlah dikit untuk bank sampah, biar apa? Aktivitas kita bisa jalan. Yang lama-lama kalau dia nyaman dengan bank sampah, mungkin dia akan berpindah menggunakan fasilitas bank sampah. Kemudian jangan lupa pengurus juga bekerja sama dengan apa? Dengan pengepul-pengepul untuk mendapatkan harga tawar yang lebih tinggi agar menarik. Tadi harus lebih tinggi daripada pengepul yang biasanya. Atau seperti apa? Penting ada kata-kata yang menarik. Oke, Bapak Ibu, rasanya sudah banyak juga nih ya pertanyaan-pertanyaan. Pak Yebi, kayaknya saya baru poin ketiga nih, masih ada waktu nggak ya? Kurang lebih 5 menit lagi, Pak Ijrah. Oh, 5 menit lagi. Oke, saya akan coba dalam 5 menit menyampaikan beberapa hal terkait dengan pendanaan ya. Ini sama Bapak Ibu, analisis penyebabnya juga. Mungkin karena BS-nya memulainya secara mandiri, kemudian prinsipnya adalah sosial karena prihatin terhadap lingkungan, kemudian jumlah nasabahnya belum maksimal, tapi juga tidak direncanakan sebagai bentuk usaha. Gitu. Akhirnya apa? Pendanaannya kurang. Ini berpengaruh besar ya. Ruang gerak BS terbatas, jenuh juga karena tidak ada program-program yang menarik yang kita bisa, uangnya nggak ada, uang segalanya gitu ya. Nah ini bisa dibuat, kita susun potensi-potensi solusinya adalah membangun komunikasi efektif di internal pengelola dulu supaya apa, dipahami dengan baik visi misi yang sudah disusun dan dikembalikan ke tujuan awal, ngapain bank sampah kita dibangun. Kemudian juga jangan lupa masuk ke stakeholder terkait untuk apa? Untuk mendapatkan kira-kira ini bisa kita kelola apa ya dengan melis kebutuhan pendanaan dalam bentuk proposal. Nanti kita sediakan juga ada beberapa jenis bentuk proposal sederhana, tapi mudah-mudahan bisa mengena gitu ya. Tapi tentunya Bapak Ibu juga harus menyiapkan data dalam proposal tersebut. Nanti Bapak Ibu tinggal mengganti data-data yang ditawarkan di bank sampah Bapak Ibu. Dan
kita punya list tujuan, ya, tujuan pendanaannya kemana, gitu ya. Tujuan proposal yang akan kita kasih kemana. Jadi punya list. Oh, dinas ini, dinas ini, dinas ini. Dan kita pantau, monitoring, evaluasi proposal yang kita tawarkan. Kemudian pendekatan sosial keagamaan, ya penyesuaian aktivitas. Uangnya nggak ada, kita perlu penyesuaian lah ya, jangan terlalu berlebihan. Kemudian potensi kerjasama mungkin ya, yang melihat ada potensi income generating, ada potensi uang masuk. Misal ada aktivitas bersama dapat masuk ke tabungan khusus bank sampah. Misal di masjid ada pengajian, rame nih yang datang, pakainya kotak, snack dan seterusnya. Selama ini cuman dibuang begitu saja, tapi kita lobby pengurusnya, boleh nggak kotak-kotak tersebut kemudian masuk ke bank sampah. Masuk ke bank sampah dikelola sebagai income-nya bank sampah, karena tidak ada pemiliknya. Okay? Kemudian pendekatan teknisnya, pasti ya Bapak Ibu harus punya laporan keuangan yang baik, ya dapat dipertanggungjawabkan, misal tidak tercampur dengan aktivitas pribadi, bendaharanya akuntabel lah kira-kira gitu. Kemudian menganalisis, jadi belajar menganalisis pos-pos pemasukan dan pengeluaran rutinnya seperti apa. Oh, untuk bayar nasabah sekian, ini dapat uang dari pengepul, untuk beli ATK-nya sekian, kan sudah ada pos-posnya. Nah, kita bisa susun nih rencana dari pos-pos tadi. Oh, ini yang paling besar harus di-saving ke situ dulu, ini bisa dikelola, yang ini bisa diolah lagi. Nah, dari pos-pos tersebut jadi lebih mudah. Dan kita harus susun bagaimana strategi income generating-nya. Selain ini, apa yang perlu kita bisa dapatkan uang kira-kira ya? Dari kunjungan kah, dari pelatihan kah, dari tutorial kah, dari menjual alat atau bahan kah? Penting bisa mendapatkan pendanaan. Nah, Bapak Ibu, saya sebenarnya punya ada sekitar 4 lagi, Bapak Ibu ya, terkait dengan sarana prasarana, kemudian solusinya seperti apa, berbagai macam keterbatasan sarana prasarana, penyebabnya, aktivitasnya, potensinya, terus kemudian kesulitan regenerasi, mencari bibit-bibit baru, karena selama ini bapak-bapak, ibu-ibu tidak pernah mengajak mungkin junior-juniornya untuk ikut terlibat. Juniornya pun merasa tidak menarik untuk terlibat. Karena Bapak Ibu mengelola bank sampah dengan old style, dengan gaya senioritasnya kita, gitu ya, dengan gaya lama, sehingga tidak masuk ke anak-anak muda 4.0. Gitu. Jadi anak-anak muda milenial ini butuh, gitu, butuh ajakan kerjasama yang menarik, gitu ya. BS dikelola dengan hati, tindakannya persuasif, menyasar generasi muda, dan BS harus masuk ke teknologi informasi agar mereka senang, gitu ya. Jadi jangan memaksa mereka masuk, padahal kita udah pusing. Saya ingin istirahat. Siapa yang mau melanjutkan perjuangan Bapak Ibu kalau kalimatnya seperti, saya ingin istirahat, saya sudah capek. Loh, kok sudah capek terus kasih ke kita? Anak muda sekarang nggak mudah masuk seperti itu Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu mendengarkan Bapak Ibu berkeluh kesah dan merasa capek, pasti pemudanya, ya sudah Pak, saya fokus untuk bekerja saja, mungkin ada orang lain yang bisa mengelola bank sampah. Tapi kita tunjukkan bahwa mengelola bank sampah itu asik, dikelola dengan hati, gitu ya. BS juga memiliki aturan main yang disepakati, ada porsi anak muda yang terlibat, ya. Ada bagian yang bisa dikerjakan oleh anak muda. Ini menjadi penting. Kemudian kuantitas sampah residu yang terus meningkat, yang tidak bisa dikelola oleh BS, ini juga menjadi penting. Apa-apa saja yang bisa dilakukan, misalnya bekerja sama ya dengan pengepul, cari lokasi pengolahan, cari pengepul yang bisa menerima, bergabung dengan asosiasi, dengan JPSM misalnya, dengan asopsi misalnya ya. Kita cari tahu di mana saja lokasi yang berpotensi untuk menerima jenis sampah kita. Edukasi terus pasti untuk reduce, reuse, untuk mengurangi jumlah sampah yang tidak digunakan. Dan jangan lupa Bapak Ibu harus inovasi teknologi ya, supaya pengolahan sampah residunya bisa juga maksimal. Jadi apa, paving kah, jadi apa, pokoknya semuanya harus dicoba dan berani untuk bekerja sama dengan pihak lain. Salah satunya adalah kampus, ya. Bapak Ibu bisa potensikan diri di sana. Dan yang terakhir yang diangkat adalah keterbatasan dalam
dalam apa ini? Kok nggak kelihatan? Dalam produksi produk daur ulang. Tadi ada yang kerajinan sulit dibuat dan seterusnya gitu ya. Ini penyebab-penyebabnya biasanya produk daur ulang ini memang identik dengan bank sampah ya, menjadi ikon. Tapi kadang menjadi gimmick juga ya. Ya buat-buatan saja biar apa? Kelihatan wah gitu. Produk dibuat seadanya, produksi tidak berdasarkan kebutuhan sehingga apa? Yang berikutnya yang terjadi ya produknya tidak bisa berkelanjutan, tidak bisa dijual gitu ya. Terus kemudian yang harus kita kelola adalah ya pasti harus peningkatan pemahaman terhadap produk daur ulang tadi. Ya. Mengelola sampah residu kerjasama dengan instansi terkait untuk pemasaran produk. Kalau mau pasarin produk jangan kerjasama sama dinas lingkungan hidup Bapak Ibu. Kerjasama sama dinas yang hubungannya dengan pemasaran produk, perdagangan, UMKM dan seterusnya. Dinas lingkungan hidup sampaikan kalau ada event-event yang berhubungan dengan lingkungan, jangan lupa pakai produk daur ulang. Nah, itu boleh. Kemudian kita perlu identifikasi sarana prasarana untuk meningkatkan kapasitas pengrajin daur ulang kita. Jadi kita tingkatin ya bagaimana ini. Saya pernah buat satu video singkat 1 menit berbicara tentang bagaimana menjual produk daur ulang. Bapak Ibu nanti boleh cek di YouTube-nya saya sih. Nanti boleh cek ya Bapak Ibu. Tapi nanti kalau perlu nanti dikirim linknya oleh panitia. Mungkin itu Pak Yebi karena waktunya terbatas, tapi rasanya karena saya potong sekitar 10 menit, mungkin pertanyaan nanti boleh, kalau mungkin memang ada pertanyaan yang banyak, boleh tambahlah 10-15 menit, ya kira-kira gitu ya Pak Yebi. Fokusnya adalah Bapak Ibu, mari kita cari solusi, fokus pada sebab, akibatnya apa, gitu, dan fokus kepada pendekatan penyelesaian masalahnya. Dan tentunya pasti ya materi hari ini karena waktu, karena prosesnya seperti ini, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Pasti banyak kekurangan dan saya mohon maaf jika sangat sedikit dan sangat minimalis seperti ini, tapi harapannya kita terus bisa bergerak terhadap pengolahan sampah agar bank sampah kita bisa berdampak yang besar terhadap lingkungan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali atas perhatiannya dan partisipasi Bapak Ibu. Kita bisa lanjutkan di sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada Pak Yebi.